Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar review. Dan untuk kali ini reviewnya agak spesial ya, karena kita kedatangan sebuah motherboard dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming Z690 plus Wi-Fi ya. Ini adalah untuk Intel Gen 12 ya. Jadi prosesor terbarunya Intel. Kita tahu bahwa di kuarter keempat 2021 ini Intel secara luar biasa mengeluarkan generasi terbaru prosesornya, walaupun belum nyampe setahun sih ya dari generasi ke-11 nya. Kali ini generasi ke-12 dengan beberapa improvement yang katanya sih banyak banget. Tapi kita lihat nanti seperti apa ya saat kita review prosesornya. Nah, kali ini tentu saja dengan hadirnya prosesor baru, beberapa vendor motherboard pastinya juga mengeluarkan motherboard yang support untuk generasi prosesor terbaru tersebut. Oke, kita lihat ini motherboardnya ya, dan di luar boxnya ini kita lihat ada tulisan TUF Gaming motherboard Z690 plus Wi-Fi D4 ya, artinya ini masih pakai DDR4 ya untuk memorinya ya. Dan di sini ada beberapa fitur-fiturnya ya, dan tentu ada tulisan Windows 11 ready ya. Oke, kita langsung aja coba buka seperti apa dalamnya ya. Ya, ini motherboardnya, dan di sini ada sebuah ada antena Wi-Fi ya, karena memang motherboard ini sudah ada Wi-Fi-nya, jadi ada sebuah antena di sini ya. Dan ini agak beda sih dengan yang antena Wi-Fi dari versi Z590-nya ya. Jadi kelihatan lebih bagus nih ya untuk antena Wi-Fi-nya untuk kali ini bentuknya ya. Dan ini motherboardnya, tapi sebelumnya kita singkirkan dulu. Kita lihat apa yang ada di dalamnya yang lainnya sebelum kita buka motherboardnya. Yang pertama ada sebuah user guide yang cukup tebal, jadi kalian bisa baca-baca di sini untuk spesifikasinya seperti apa, detail dari motherboardnya ya. Dan ada certificate of reliability ya. Ini kemudian ada juga beberapa stiker di sini TUF Gaming ya. Jadi kalian bisa pakai, bisa pasang di casing misalnya gitu. Cukup menarik. Dan masih ada sebuah DVD driver di sini ya. Mungkin lebih cocoknya vendor motherboard harus mulai mikirin kalau pakai USB flash drive ya ke depan ya, karena udah sangat jarang yang pakai DVD ya di sini. Oke. Berikutnya ada sebuah plastik yang isinya adalah kabel SATA. Di sini ada dua. Cukup irit ya. Kabel SATA-nya hanya dua, karena kelihatannya memang fokusnya nanti di M.2 ya untuk motherboard ini. Jadi SATA-nya hanya dua saja kabelnya. Kemudian ada beberapa tape di sini ya. Saya nggak tahu ini untuk apa, mungkin untuk mounting atau apa gitu tape-nya. Dan ada baut untuk M.2 ya. Ini aja isinya, jadi cukup simpel ya memang. Dan kita lihat di sini motherboardnya ya. Ini kita buka dulu motherboardnya. Ya, secara desain ini khas banget TUF Gaming, tapi agak beda sih dengan motherboard TUF Gaming yang lain. Jadi desainnya sedikit lebih fresh lah ya, ada beberapa perubahan-perubahan. Secara tampilan saya rasa ini lebih ganteng sih dibanding dengan motherboard TUF Gaming lainnya, terutama kalau dibandingkan dengan pendahulunya yaitu TUF Gaming Z590 plus Wi-Fi yang dulu kita pernah review juga. Ini kelihatannya lebih cakep secara tampilan. Oke, kita coba lihat ya satu-satu seperti apa sih spesifikasi yang dimiliki oleh motherboard yang satu ini. Ya, karena ini motherboardnya untuk Intel Gen 12 dengan chipset Z690, jadi ini sudah berbeda untuk soketnya ya. Jadi bukan lagi soket LGA 1200 tapi udah LGA 1700. Kalau kita lihat secara ukurannya di sini soketnya ini agak sedikit lebih tinggi ya, lebih panjang gitu ya. Jadi lebih tinggi ininya, posisi ininya ya, dibanding dengan LGA 1200.
Dan kita coba buka dulu ya, seperti apa ini. Nah, ini juga agak kebalik sih dibanding dengan yang sebelumnya Intel. Biasanya kan kalau yang generasi prosesor sebelumnya, ini penguncinya di sini ya. Nah, ketika dibuka itu, yang kebuka ada sebelah sini. Nah, ini agak menarik, jadi kebalikannya ketika kita buka gini, yang bukanya jadi dari sini. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi posisi prosesornya nanti dipasang di sini, dan secara ukuran soketnya ya tadi jadi lebih seperti lebih persegi panjang ya. Jadi untuk soketnya, dan yang mungkin jadi pertanyaan, apakah dengan soket baru LGA 1700 ini itu tetap support dengan beberapa cooler-cooler yang sudah ada di pasaran saat ini ya. Nah, itu juga yang sempat jadi pertanyaan saya. Ternyata di sini untuk yang motherboard Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ini masih bisa menggunakan cooler-cooler yang ada di market saat ini ya. Terutama yang support LGA 1200 itu masih bisa dipasang di sini. Karena di sini kita lihat teman-teman ya, lubang untuk mountingnya itu ada dua ya. Jadi sengaja sepertinya Asus bikin ini. Jadi posisi yang dalamnya ini adalah untuk cooler-cooler yang support terhadap LGA 1200, jadi masih bisa dipasang mountingnya di sini ya. Sementara yang LGA 1700 sendiri sebenarnya yang paling pojok ya. Jadi yang lebih gedenya mountingnya cocoknya ke situ. Nah, kalau yang 1200 di sini. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya mau upgrade ke Intel Gen 12, itu kalian masih bisa pakai cooler kalian yang lama. Kalau coolernya itu sudah support LGA 1200, maka masih bisa dipasang di motherboardnya ini, terutama yang seri TUF Gaming. Kalau di motherboard yang ini, terutama untuk yang Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi ini. Tapi kalau untuk dari brand lain saya nggak tahu apakah dibikin seperti ini juga ya. Sepertinya kemungkinan sih akan seperti itu juga ya. Nah, berikutnya kita geser ke untuk memori. Di sini ada 4 slot DIMM ya. Jadi 4 slot DIMM, dan ini masih DDR4 ya. Saya nggak tahu kalau untuk seri TUF Gaming nanti apakah akan ada yang versi DDR5 nya. Yang jelas yang kita pegang ini masih versi DDR4, dan menurut klaim Asus ini bisa sampai 5333 MHz dengan overclocking ya kalau pakai motherboard yang satu ini gitu ya. Dan berikutnya di sini yang penting untuk dapur pacu ya. Di sini pakai VRM-nya adalah total 15 pace ya. Jadi 14 plus 1 power stages ya, dengan 14 untuk CPU V-Core dan 1 untuk SoC ya. Kemungkinan sih itu pakai mekanisme doubler, jadi nggak direct 14 plus 1 sih ya, karena memang harga motherboard ini juga termasuk kelas menengah ya. Jadi kalau yang direct 14 plus 1 power stages kemungkinan harganya agak tinggi, mungkin di seri-seri yang lebih tinggi dari ini. Untuk CPU power konektornya di sini menggunakan 8 plus 4 pin ya untuk CPU power konektor. Jadi dengan 84 pin ini indikasi bahwa dia support untuk prosesor-prosesor yang kelas menengah ke atas lah ya, yang butuh power tinggi gitu. Tapi saya rasa dengan kualitas seperti itu setidaknya untuk motherboard kelas i5 atau i7 motherboard ini akan mumpuni ya. Tapi kalau untuk yang kelas i9-nya sih saya nggak tahu nih, terutama untuk i9 Gen 12 karena jumlah core dan jumlah threadnya juga lebih banyak lagi untuk yang i9 Gen 12 ini gitu ya. Nah, berikutnya coba kita lihat mengenai expansion slot ya. Di sini kita lihat ada 2 yang ukurannya kali 16 nih ya. Dan yang istimewa adalah yang atas ini ya, dimana yang sudah ada steel armornya di sini ya. Dimana untuk yang atasnya ini adalah sudah PCIe Gen 5 ya, ada dimana jalurnya ngambil dari prosesor ya untuk PCIe Gen 5 nya ini. Dan yang bawahnya ini masih PCIe Gen 3 ya. Jadi ngambilnya dari chipset, dan dia jalan di mode kali 4 sih kalau yang bawahnya ini. Kalau yang atas ini benar-benar di kali 16 dan sudah PCIe Gen 5. Nah, inilah yang menjadi kelebihan dari Intel generasi ke-12 ya, dimana sudah support PCIe Gen 5 untuk PCIe LAN-nya. Nah, terutama yang ini ya, untuk jalur PCIe kali 16 nya ya. Dan yang menarik berikutnya adalah untuk storage ya, terutama untuk slot M.2 di sini banyak banget ya, ada 4 slot M.2. Yang paling atasnya sini ngambil dari CPU LAN ya, dan untuk ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 4 slot M.2 dimana ini sudah Gen 4 semua. Jadi bukan Gen 5 kalau untuk M.2 slotnya, ini Gen 4 tapi semuanya sudah Gen 4.
Jadi 1 dari CPU LAN dan 3 dari chipset ya. Dan untuk yang ini pakai thermal guard sendiri ya. Sedangkan yang keduanya ini tidak pakai thermal guard. Dan yang ketiga keempat ini pakai thermal guard tapi gabung jadi satu gitu ya. Dan yang menariknya dari Asus ya, salah satunya ini sudah juga di versi-versi motherboard sebelumnya. Jadi untuk mekanisme lock dari M.2 NVMe ya, kalau kalian pasang di sini itu sudah screwless ya, jadi udah nggak usah pakai baut lagi ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada lockingnya, jadi tinggal kalian puter aja, tek gitu ya, itu sudah bisa mengunci M.2 nya ya. Jadi ini tanpa nggak usah pakai baut lagi gitu kan. Ini ada penguncinya di sini. Ini yang menarik dari Asus ya. Dan untuk slot SATA ya, kalau tadi M.2 nya ada 4, slot SATA-nya juga ternyata di sini ada 4 juga. Ini agak aneh juga sih, biasanya ada 6 ya, tapi di sini hanya 4 ya. Mungkin karena fokus di M.2 nya ya. Jadi SATA-nya ada 2 di sini ya, yang menghadap ke samping ini, dan 2 di sini yang menghadap ke atas ya. Makanya mungkin tadi juga hanya dikasih 2 kabel SATA ya di paket penjualannya. Ya karena memang slot SATA-nya pun hanya 4 di sini. Ya mungkin untuk zaman now ya, kita lebih banyak yang pakai M.2 NVMe sih dibanding dengan SSD SATA, atau bahkan hard disk sudah mulai ditinggalin gitu ya. Jadi udah mulai pakai M.2 NVMe. Apalagi ini sudah generasi ke-12 gitu ya untuk prosesornya gitu. Dan di sini ada pendingin chipset ya, pendingin pasif, dimana di sini ada logo-logo TUF Gaming-nya ya. Jadi ada tulisan TUF Gaming dengan aksen-aksen yang khas TUF Gaming juga, walaupun saya nggak tahu ini nyala atau enggak ya. Dan beberapa aksen-aksen yang khas TUF Gaming memang sangat kental sekali ya di motherboard yang satu ini. Kemudian untuk fan header di sini total kalau kita hitung ada 7 ya, dimana 1 CPU fan header, 1 untuk water pump fan header, dan ada 5 ya untuk sistem fan header ya. Jadi ada 2 di sini dekat soket. Kemudian di bawah ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Jadi ya lumayan banyak sih ya, walaupun nggak banyak-banyak amat juga sih. Dan untuk yang suka RGB pastinya ya, TUF Gaming nggak mungkin lah kalau nggak ada RGB-nya di sini ya. Jadi ada total 4 ya untuk RGB konektornya di sini. 1 untuk RGB biasa yang 4 pin yang 12 volt, dan 3 di sini 1, 2, 3 untuk ARGB yang 5 volt ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kalian mau pakai ARGB fan misalnya, jadi nggak usah pakai controller eksternal, kalian bisa pakai yang ada di motherboard ini aja, karena sudah ada 3 ya untuk konektor RGB atau konektor ARGB nya di sini ya. Jadi total 4, jadi 3 RGB dan 1 RGB biasa gitu. Dan selebihnya untuk front panel di sini, pertama ada USB 3.2 Gen 2 Type C ya di sini ya, untuk konektor untuk front panel. Jadi kalian bisa pakai casing yang sudah support USB Type C dan sudah 3.2 Gen 2 Type C juga di sini ya, yang terbaru. Dan berikutnya ada USB 3.2 Gen 2 Type A juga di sini ya, untuk ke front panel juga. Dan seperti biasa pastinya harus ada USB 2.0 ya, 2.0 header di sini ada 2 juga. Dan untuk yang lainnya sih standar aja ya. Lanjut kita lihat untuk back panelnya seperti apa ya. Di sini untuk display connectivity ada 2 ya, ada pakai DisplayPort dan juga HDMI ya. Kemudian untuk USB-nya di sini ada lumayan banyak ya. Jadi ada 4 di sini USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type C ya. Kemudian untuk yang 3.2 Gen 2-nya total ada 2 yang 3.2 Gen 2 Type A ya. Dan kemudian ada 1 USB 3.2 Gen 2 by 2 Type C ya, yang paling kenceng ya. Kemudian juga ada 2,5G Ethernet LAN di sini ya. Dan juga konektor untuk antena WiFi, dan ada 5 audio jack dan 1 optical SPDIF out ya. Ya itulah tadi ya teman-teman. Jadi kita udah unboxing dan juga sedikit review ya mengenai motherboard dari Asus ini, yaitu Asus TUF Gaming Z690 Plus WiFi ya. Nah untuk performance dari motherboard ini seperti apa, dan tentu saja performance dari prosesor Intel Core generasi ke-12 itu akan seperti apa, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya, setelah NDA nya selesai di 4
November 2021 nanti ya. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa performance dari motherboard ini dan juga prosesornya juga ya. Ya kalau saya lihat secara umum untuk first impression dari motherboard yang satu ini ya, sebagaimana khasnya sebuah motherboard TUF gaming ya, untuk kelas mid-range saya rasa ini sebagai salah satu opsi yang cukup menarik juga ya. Secara fitur lengkap pastinya ya, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya pun ya, seperti Z590 plus Wi-Fi yang udah pernah kita review juga dulu. Itu juga fiturnya udah banyak. Nah di sini udah lebih banyak lagi, terutama tadi kita lihat M.2 slotnya ada 4 ya, semuanya Gen 4 juga ya. Kemudian untuk expansion slot untuk PCIe yang utamanya ya, yang kali 16 itu sudah Gen 5, yang mana dia ngambil dari CPU lane di situ. Ini kelebihan utama tentu saja dari motherboard chipset Z690 ya gitu. Nah untuk harga dari motherboard ini sendiri saya juga belum tahu pasti ya. Tapi kalau kita lihat harga dari pendahulunya Z590 plus Wi-Fi itu kan harganya sekitar 4 jutaan ya, 4,5 sampai 5 juta. Jadi kemungkinan ya ini akan ada di kisaran yang kurang lebih mirip. Pastinya akan lebih mahal sih dibanding dengan yang Z590 plus Wi-Fi-nya. Jadi mungkin ini akan ada selisih sedikit lebih mahal ya dibanding dengan Asus TUF Gaming Z590 plus Wi-Fi yang di generasi sebelumnya gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah ya. Sampai ketemu di pembahasan yang lebih detailnya mengenai Intel Gen 12 ya tentu saja. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.